Wakil Ketua Komisi 2, DPR RI, Yanuar Prihatin, menyampaikan banyak substansi, yang menjadi poin revisi Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014, tentang desa. Menurut dia, perpanjangan jabatan kepala desa, bukanlah fokus dari usulan revisi tersebut. Kalau saya pribadi, usulan teman-teman kemarin, sebetulnya lebih merupakan pemantik saja, untuk memberikan warning kepada kita semua. Terutama yang di pemerintah pusat, DPR, maupun Presiden dan para menteri, terkait bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaikan di desa, ujar Yanuar, dalam sebuah diskusi dialektika demokrasi bertema, menimbang urgensi revisi Undang-Undang Desa, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Yanuar menuturkan, selama ini perdebatan tentang revisi Undang-Undang Desa, hanya berputar pada perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ia menilai, perpanjangan jabatan kepala desa hanya menjadi bagian kecil, dari berbagai permasalahan yang ada di desa. Sebaliknya, pesan utama dari gelombang protes kepala desa, dan perangkat desa, adalah status dan kesejahteraan. Masa depan desa itu lebih luas, dari sekedar masa jabatan, lebih luas dari sekedar status, dan kedudukan perangkat desa. Bahkan, lebih luas dari sekedar kesejahteraan kepala desa, dan perangkat desa, ujar Yanuar. Selanjutnya, Yanuar mengatakan, ada 5 pondasi pokok untuk memajukan desa, yang kemungkinan akan dibahas pada revisi Undang-Undang Desa nanti. Pertama, soal leadership atau kepemimpinan desa. Sebab hal ini sangat menentukan kemajuan desa. Nah, ini menjadi poin utama, yang perlu ditingkatkan, karena desa maju atau tidaknya tergantung kepala desa, dan perangkat desanya, ucap Yanuar. Kemudian kedua, pemanfaatan sumber daya lokal, yang tersedia di desa. Meskipun setiap daerah tidak seragam, namun setiap desa tentu memiliki sumber daya, yang bisa dimanfaatkan bagi keperluan desa. Nah, banyak kepala desa yang tidak percaya diri, dengan kualitas sumber daya lokalnya. Ini tugas pemerintah pusat membuat nyambung, ujarnya. Ketiga, manajemen pemerintahan dan pembangunan desa. Ia menilai ini merupakan poin kunci, yang harus dicek bersama dalam merumuskan nantinya. Keempat, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini, baik di desa sampai tingkat pusat, dirasa masih jarang dilakukan pemberdayaan masyarakat. Kelima, keuangan desa. Menurut dia, cara pandang terhadap keuangan desa harus diubah, lantaran selama ini, perangkat desa hanya bergantung pada bantuan dari tingkat atasnya. Jadi besarnya itu menurut saya, yang harus ditangkap. Jangan kemudian terjebak pada topik-topik kecil, yang membuat kita tenggelam di situ, dan akhirnya malah debat di situ, pungkasnya. Demikian informasi ini disampaikan, atau Anda juga bisa kunjungi dan baca di situs lintastv.com.